Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bertemu kembali di hari Minggu ini tanggal 27 Desember 2020. Nah Bapak Ibu, ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2020 dan kita tetap bersyukur karena Tuhanlah yang menolong dan memimpin kita sehingga kita tetap bisa beribadah walaupun memang kita akan mengikutinya dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan, mohon pimpinan dan pertolongannya kepada kita semua. Mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian pertemuan yang berjudul Thou didst leave thy throne. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Thou didst leave thy throne and thy kingly crown, when thou camest to earth for me. But in Bethlehem's home there was found no room for thy holy nativity. Oh, come to my heart, Lord Jesus, there is room in my heart for thee. Heaven just rang and the angels sang, proclaiming the royal decree. But in lowly birth thou didst come to earth, and in great humility. Oh, come to my heart, Lord Jesus, there is room in my heart for thee. When the heavens shall ring and the angels sing at thy coming to victory, let thy voice call me up, saying, yet there is room at my side for thee. My heart shall rejoice, Lord Jesus, when thou comest and callest for me. Kita bersama-sama bersyukur dan kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita memperhatikan beberapa penyampaian yang akan kita perhatikan untuk pelayanan kita sepanjang minggu yang akan berjalan. Kita bersyukur pada tanggal 1 Januari kita akan ada ibadah bersama-sama, sekaligus kita merayakan tahun baru, tahun 2021. Tanggal 1 Januari kita akan mengadakan ibadah pada jam 9 juga, yang akan diberikan kepada kita semua, dan kita akan dilayani oleh Bapak Philip Manurung. Kiranya kita bersama-sama tetap dalam suasana sukacita tahun baru, tetap kita memiliki waktu yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam sepanjang minggu juga akan ada di hari Minggu nanti juga kita akan mengadakan ibadah, dan kita bersyukur untuk pertolongan dan pimpinan Tuhan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari bersama-sama kita menyambut anggota keluarga kita yang sedang bersama-sama dengan kita maupun rekan-rekan yang ada bersama dengan kita di rumah. Mari kita saling menyambut, menyampaikan selamat beribadah. Ya,
Kita tetap berdiri dan kita masuk pada panggilan ibadah. Kita akan membacakan Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 2 dan ayat 10b sampai 11. Kita akan baca bagian ini secara bergantian. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita. Mari kita menaikkan pujian penyembahan kita dengan menyanyikan lagu yang berjudul Allah Maha Kuasa. Allah Bapa, Putra dan Roh patut mendapatkan pujian dan penghormatan kita. Mari bersama-sama kita berdoa memulai ibadah kita, dan di akhir doa ini kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua. Di minggu terakhir di tahun 2020, kami boleh bersama-sama beribadah. Kami beribadah menaikkan pujian kami, menaikkan doa permohonan kami kepada Engkau, walaupun kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya dalam pertolongan dan pimpinanmu. Ini adalah cara yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk beribadah kepadamu. Olehnya itu ya Bapa di surga, pimpin dan sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami umat-Mu dari tempat kami masing-masing siap untuk dilawat oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Beracaralah kepada kami dan tuntunlah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sekali lagi menaikkan pujian kita. Sekarang kita akan menyanyikan lagu yang berjudul I Stand in Awe. Dan kita akan lanjutkan dengan lagu yang versi bahasa Indonesianya, Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Mari kita menaikkan pujian I Stand in Awe of You. I stand
Bapak Ibu sekalian, Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Dan bersama-sama kita akan membacakan pengakuan iman komunal. Kali ini kita akan membaca dari pertanyaan 83 dan 84 dari Katekismus Kecil Westminster. Apakah setiap pelanggaran terhadap hukum Taurat sama jahatnya? Beberapa dosa pada dirinya sendiri dan karena kerusakan yang ditimbulkannya lebih jahat di mata Allah daripada dosa-dosa yang lain. Apakah yang layak didapatkan orang berdosa? Setiap orang berdosa layak mendapatkan murka dan kutuk Allah, baik di dalam hidup maupun di dalam hidup yang akan datang. Bersama-sama kita akan membaca pengakuan dosa komunal. Ya Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang-orang yang berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah-perintah dan peraturan-Mu. Engkaulah yang benar, dan patutlah kami mendapat malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Tetapi pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami memberontak terhadap Dia. Ya Allah kami, arahkanlah telinga-Mu dan ampunilah umat-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, setelah bersama-sama secara komunal kita mengaku kepada Tuhan, kesempatan berikut akan diberikan kepada masing-masing kita untuk berdoa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari membuka diri secara jujur di hadapan Tuhan, menyatakan segala hal, segala pelanggaran yang kita lakukan di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dengarkanlah jaminan pengampunan dari firman Tuhan. Mazmur pasal 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam ibadah yang kita lakukan setiap minggu, kita diberikan kesempatan untuk datang berdoa, mengaku dosa kita di hadapannya. Kiranya kehidupan kita seterusnya kita kembali mengambil komitmen untuk hidup berkenan bagi Dia, dan kiranya Roh Kudus menuntun dan menolong kita semua. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa syafaat dan saya akan memimpin dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami menaikkan syukur kami ya Bapa di surga untuk pimpinan dan pertolongan-Mu, perkenanan-Mu bagi kami semua. Kami boleh mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Bahkan dari ibadah-ibadah sebelumnya dalam rangkaian peringatan perayaan akan Natal Yesus Kristus yang boleh kami ikuti. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami memohon ya Tuhan, biarlah dari setiap ibadah-ibadah ataupun kegiatan-kegiatan rohani yang lain yang kami lakukan, kiranya Tuhan berbelas kasih, supaya dari aktivitas itu, iman kami kepada Yesus Kristus makin diperkuat. Iman kami bertumbuh, hati kami makin merindukan Engkau. Hati kami mau bertekad untuk melakukan segala sesuatu
hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami bersama-sama mau menaikkan permohonan kami. Kami mau bersama-sama sehati sepikir mendoakan pelayanan di gereja-gereja dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai setiap para pengurus, setiap hamba-hamba Tuhan yang memberi diri untuk melayani domba-domba yang Tuhan percayakan. Pimpin dan sertailah mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh mengerjakannya seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang juga terus menyuarakan kebenaran firman-Mu. Pakai dan tolonglah ya Tuhan, agar mimbar-mimbar gereja boleh digunakan untuk menyuarakan kebenaran dan menolong setiap orang untuk hidup berbalik kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah kami, gereja kami di Christ Chapel Manado, di Karawaci Presbyterian Church, dan juga Christ Chapel di beberapa tempat. Kami mohon pertolongan dan belas kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun dan menolong kami. Secara khusus bagaimana kami akan mengembangkan dan merencanakan pelayanan di tahun baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan Engkau yang menuntun dan menolong setiap kami, supaya sekali lagi firman yang hidup boleh diberitakan. Kami, umat-Mu, boleh menjadi alat-Mu, boleh menjadi saksi-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Kami mohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Demikian juga kami menyerahkan untuk pergumulan dan mungkin harapan-harapan yang ada di setiap umat-Mu ya Tuhan, yang sedang menundukkan kepala pada saat ini. Kami mungkin tidak bisa sebut satu persatu apa yang menjadi pergumulan yang sedang kami rasakan. Kiranya Tuhan berbelas kasih, supaya dalam situasi apapun, baik duka maupun suka, kami tetap ditolong untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami tetap ditolong untuk memiliki satu hidup yang menghormati Tuhan. Dan Bapa di surga, kami juga menyerahkan pemerintah kami. Tahun demi tahun dalam situasi negara kami terus ada tantangan yang silih berganti. Kami mau berdoa bagi pemerintah kami, kiranya Tuhan yang menolong dan memimpin mereka. Berikan mereka hikmat bijaksana untuk menjalankan otoritas yang Tuhan sudah berikan ini. Berikan mereka wibawa untuk memimpin dan memerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami, dari presiden bahkan sampai pada pemimpin-pemimpin di daerah. Kiranya Tuhan yang terus menopang dan menolong mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpin dan sertailah. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menaikkan doa syukur kami, doa syafaat kami. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selain kita mengaku dosa kita, menaikkan doa syafaat, dalam ibadah kita pada saat ini juga kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Mari bersama-sama kita menyiapkan persembahan syukur kita, dan kita mendengarkan satu kebenaran firman yang mengingatkan kita dari Mazmur pasal 105 ayat 1. Demikian firman Tuhan, dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita menyerukan perbuatan Tuhan dan kita bersyukur untuk berkat yang Dia berikan. Mari kita memberikan persembahan syukur kita sambil kita menyanyikan lagu yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.
memai. Itulah berkat yang tidak terbeli, milikku di surga tiada tertandingi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Itulah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah Allah akan menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari bersama-sama kita membawa persembahan kita dalam doa. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap rupiah yang boleh kami berikan dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih untuk pimpinan dan pertolongan-Mu. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang terus bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa Engkau sungguh hadir bersama dengan kami. Inilah kami ya Tuhan, memberikan persembahan syukur kami, dan inilah hidup kami, inilah diri kami yang juga kami persembahkan kepadamu. Berkenanlah kiranya Engkau menuntun dan menolong kami, supaya seterusnya hidup kami sesungguhnya kami terus persembahkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan sekarang kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita akan dilayani oleh Bapak Hans Wakas dalam judul The Lord Will Go Before You. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh tiba di hari Minggu terakhir di tahun 2020. Saya yakin hari-hari ini adalah waktu yang sangat baik sekali untuk kita bisa gunakan untuk merefleksikan berbagai hal, dan terutama merefleksikan hal-hal baik yang telah Tuhan izinkan untuk kita boleh alami. Begitu juga dengan segala macam tantangan yang Tuhan izinkan untuk kita alami bersama sepanjang 1 tahun ini. Saya ingat sekali waktu saya masih duduk di bangku SD, SMP, dan SMA. Minggu seperti ini adalah minggu yang cukup istimewa, karena saya ingat sekali kami sekeluarga pasti akan menghabiskan waktu, berarti itu 24, 25, 26, dan 27 itu pasti akan ke gereja untuk beribadah. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama di tahun ini, tapi yang pasti tahun ini kita melakukan ibadah Natal kita dengan cara yang sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita terus berdoa kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan kita, sehingga kita boleh terus menghayati akan makna Natal yang sebenarnya, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran atau situasi kehidupan yang akhirnya membuat kita itu menjauh atau memalingkan fokus kita daripada Kristus semata. Bapak Ibu, di pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang telah diatur, kita tidak akan melanjutkan untuk sementara waktu, tidak akan melanjutkan eksposisi yang sedang kita lakukan, tapi kita diberikan waktu untuk boleh melihat dari bagian Alkitab yang lain. Dan pagi hari ini secara khusus saya memilih satu bagian dari Yesaya untuk kita boleh renungkan bersama-sama. Dan saat ini Bapak Ibu boleh siapkan Alkitab masing-masing sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk waktu di pagi hari ini, kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara kami. Walaupun kami terpisah dengan jarak, tapi kami percaya hati kami
disatukan untuk boleh menyembah dan memuliakan Allah kami yang hidup. Dan saat ini kami sungguh bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Tuhan yang memberkati momen ini, supaya boleh menjadi momen kairos bagi kami. Kami boleh mendengarkan suara Tuhan, dididik dalam kebenaran, dan kami boleh diarahkan untuk terus memandang kepada Kristus semata. Ini doa kami kepada demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak tahu kalau Bapak Ibu suka menonton film. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang suka menonton film, terutama kalau misalkan menonton film-film dengan genre tertentu, pasti Bapak Ibu sudah punya semacam pattern yang Bapak Ibu miliki ketika menyaksikan satu tayangan. Jadi misalkan kalau kita itu menonton film kolosal misalkan ya, saya langsung secara otomatis itu sudah punya semacam pattern. Dan ketika menonton film seperti itu, saya selalu mengantisipasi bagian yang ya saya sudah antisipasi sebelumnya tentunya dari pattern yang saya sebutkan tadi. Nah, misalkan kalau dalam film kolosal seperti yang saya maksudkan adalah momen ketika akhirnya pahlawan atau jagoan di film itu yang sudah lama menghilang quote unquote dan akhirnya datang, atau misalkan ada pertolongan yang tiba-tiba itu bisa datang padahal sepertinya rasanya sudah sangat sulit sekali situasi waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang menonton misalkan Avengers gitu ya, di episode yang terakhir yang di Endgame. Tapi Bapak Ibu di film tersebut masih cukup jelas diingatan kita. Kalau Bapak Ibu ingat setahun yang lalu kita menonton itu ada momen dimana setelah sepertinya itu semua sudah hopeless gitu ya, seperti rasanya itu tidak akan ada ujung yang baik dari cerita itu, kita menemukan ada momen dimana itu Stephen Strange gitu ya, dia kemudian datang kembali dengan para Avengers dan ditayangkan di film itu ya, itu ada penyihir dan ada Guardians of Galaxy yang sebenarnya itu sepertinya mereka sudah hilang sebelumnya. Terus ada pasukan Wakanda gitu ya, dan akhirnya semua itu datang untuk melawan Thanos dan pasukannya tentunya. Bapak Ibu yang saya kasih, sebenarnya apa yang saya sebutkan tadi itu kalau Bapak Ibu ingat di film tersebut ya, itu bukanlah akhir dari film tersebut, karena sebenarnya itu barulah awal dari perjuangan mereka untuk melawan Thanos dan pasukannya. Tapi di film itu sendiri, apa yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya adalah momen kritis yang kalau Bapak Ibu mengikuti seluruh seri dari Avengers itu sendiri gitu ya, dan itu menjadi momen yang penting sekali. Itu adalah defining moment gitu ya, yang mungkin juga itu telah ditunggu oleh para penonton gitu. Nah, bacaan yang kita akan baca pagi hari ini dari Yesaya gitu ya, yang saya telah sebutkan di awal, ini kita akan kemudian melihat bagaimana pertolongan dari orang Israel yang telah mereka nantikan selama mereka berada dalam pembuangan, akhirnya ada atau datang. Tuhan sendirilah, Dia siap untuk menyelamatkan mereka. Nah, di chapters atau di bagian-bagian sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Allah berulang kali menunjukkan secara intensional ya, bahwa rencananya memang untuk menyelamatkan umatnya. Dan sekarang momen itu benar-benar datang. Tuhan kembali mengingatkan umatnya bahwa kuasanya dan pertolongannya selalu aktif dan ada untuk umatnya. Mari buka Alkitab Bapak Ibu. Saya akan bacakan dari Yesaya 52. Hari ini kita akan bahas dari Yesaya 52 ayat 1 sampai 12. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu. Bangunlah, hai Yerusalem, dan tertawan. Hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah.
Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu, umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak gunung-gunung kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah. Keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sampai sejauh itu pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kami telah membaca firman-Mu yang tidak mengandung kesalahan. Dan saat ini kami akan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati kami, membuka hati kami untuk memberikan kami pengertian. Nah, lebih daripada itu kami mohon biarlah Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau Bapak Ibu ingat kitab Yesaya itu sendiri, para ahli itu membagi setidaknya menjadi dua bagian. Jadi ada yang bagi-bagian pertama yang berisi bagaimana itu situasinya waktu orang Israel itu sebelum mereka itu dibuang, dan Allah berulang kali dengan berbagai cara mengingatkan mereka bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan pertolongan dari tempat lain selain daripada Tuhan. Tapi kita melihat bagaimana akhirnya orang Israel kemudian mencari pertolongan di luar Tuhan. Dan bagian kedua dari kitab Yesaya itu sendiri adalah bagian di mana orang Israel itu telah di pembuangan. Tapi Tuhan terus memberikan janji kepada mereka. Tuhan terus meyakinkan mereka bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Nah, bagian yang kita baca tadi itu ya, ada di bagian kedua dari kitab Yesaya, di mana Tuhan kemudian sekarang menunjukkan pada umatnya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Nah, sementara bagian yang secara spesifik kita baca tadi di pasal 52 itu, kalau kita lihat sebenarnya masih ada kaitan dengan pasal sebelumnya, yaitu dari pasal 51. Nah, dari pasal 51 ayat 9 sampai 52 ayat 12 itu sebenarnya adalah satu plot, ada satu gambaran cerita. Nah, kalau Bapak Ibu undur sedikit di 51 ayat 9, kita menemukan teks seperti ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyaksikan atau melihat apa yang saya baca tadi, Bapak Ibu akan menemukan suatu nuansa di mana orang Israel terus bertanya. Mereka berpikir seolah-olah itu Tuhan itu sedang tidur dan Tuhan itu mengabaikan mereka. Dan itu mereka berseru, memohon Tuhan untuk seolah-olah Tuhan itu boleh bangun untuk memerhatikan mereka. Tadi di ayat yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana orang Israel berseru kepada Tuhan. Dan mereka seperti mau mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan, bukankah engkau yang meremukkan Rahab? Yang sebenarnya Rahab itu berbicara tentang Mesir. Tapi itu seolah-olah mereka sedang berseru kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak tahu akan keadaan mereka. Tentu mereka itu keliru dengan pandangan seperti itu. Nah, kata yang sama, jadi terjagalah, terjagalah. Kemudian kalau Bapak Ibu ingat, tadi kita baru baca ya, diulang kembali di pasal 52 ayat pertama. Saya bacakan sekali lagi ayat itu ya. Dikatakan seperti ini.
Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kalau kita lihat pengulangan yang terjadi di ayat 1 di pasal 52 ini, itu menunjukkan ini adalah suatu, kalau bahasa tekniknya ada imperatif atau kata kerja yang diberikan untuk menunjukkan ada suatu peningkatan dalam hal urgency, dan tentu dalam hal ini adalah permohonan. Tetapi kalau kita bandingkan kedua situasi, kalau tadi di ayat pasal 51 itu, ayat 9 itu adalah orang Israel yang berseru kepada Tuhan, tapi di bagian ini Tuhan itu ya, kemudian itu mengganti ratap mereka. Dan Tuhan mengingatkan kepada mereka untuk mereka boleh memperhatikan apa yang akan selanjutnya terjadi kepada mereka. Apa yang akan terjadi? Bapak Ibu perhatikan kembali ya. Di ayat 1 itu Tuhan secara spesifik kasih tahu kepada mereka untuk mereka kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, pakaian kehormatanmu. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Dari ayat ini kita sebenarnya menemukan satu penjelasan bahwa Tuhan itu sedang mengingatkan orang Israel untuk mereka hidup sebagaimana apa yang Tuhan katakan akan identitas mereka, jati diri mereka. Dan Tuhan kemudian melanjutkan, Tuhan mengatakan di ayat yang sama bahwa tidak akan ada lagi ya seperti penyerang atau orang-orang asing yang akan mencelakakan mereka yang adalah umat Tuhan. Tidak akan lagi terjadi itu. Tapi di ayat yang kita baca tadi itu digunakan pengandaian, dikatakan bahwa seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalam. Nah, kemudian di ayat 52 kita menemukan apa yang akan terjadi kepada orang Israel. Dikatakan bahwa semua ikatan-ikatan dari lehermu, itu yang menunjukkan bagaimana mereka itu sebagai orang-orang yang ditawan. Itu kemudian itu semua ikatan itu kemudian dilepaskan. Nah, di ayat 3 dan keempat kita melihat bagaimana Tuhan itu mengingatkan siapa mereka dan apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya bacakan buat Bapak Ibu di ayat 3 dan 4. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa bayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang kita baca tadi ya, itu kemudian Tuhan itu seperti memberikan satu cerita singkat tentang perjalanan umat Israel yang sungguh sangat panjang. Itu ratusan tahun ya terjadi. Bahwa mereka yang dahulu kita ingat bagaimana mereka ke Mesir, mereka mengikuti Yusuf gitu ya ke sana, tapi kemudian mereka itu seolah menjadi orang asing. Tapi kemudian kita lihat perjalanan umat Israel setelah mereka akhirnya memiliki kerajaan sendiri, raja sendiri, tapi kemudian kerajaan itu tumbang dan akhirnya mereka itu sekarang ditawan. Nah, di bagian yang kita baca tadi, Tuhan kemudian mengatakan ya, dilanjutkan ayat 5 dan 6. Memang sekarang mereka itu ditawan, tetapi sekarang Tuhan itu memberikan penekanan ayat 5. Tetapi sekarang Tuhan akan menunjukkan dirinya. Untuk tujuannya apa? Untuk kemuliaannya. Karena yang pasti tujuan ayatnya, Tuhan mau supaya umatnya mengenal dia. Mengenal dia yang adalah Tuhan mereka. Di ayat 5 dan 6 dikatakan seperti itu. Tapi sekarang apalagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Inilah yang menjadi tujuan akhir dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat Israel. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Bapak Ibu, ketika kita tiba di bagian ini, kita pasti mungkin akan bertanya, dan ini adalah sesuatu yang wajar. Bagaimana orang Israel itu kemudian akan mengenal Tuhan? Nah, ini menarik sekali jawaban yang diberikan oleh teks yang kita baca. Bahwa cara untuk orang Israel itu mengenal Tuhan ternyata melalui Injil, Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya? Mari kita perhatikan bersama ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Di ayat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu mengubah ratap tangis dari umatnya, dan bagaimana tindakan musuh-musuhnya yang itu mencemarkan namanya ya. Kemudian semuanya dirubah
menjadi suatu sukacita akan apa yang dilihat, terutama bagaimana ketika Injil itu kemudian telah diberitakan sampai ke seluruh dunia. Nah, di sini di ayat ke-7 Yesaya kemudian menunjukkan bagaimana umat Tuhan gitu ya, itu menyambut itu seperti ada pembawa pesan. Nah, coba kita baca bersama Bapak Ibu ya. Di ayat 7 dikatakan seperti ini. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik dan bisa dibandingkan dengan terjemahan Alkitab yang lain, kita akan menemukan nuansa yang sedikit berbeda terhadap apa yang kita baca tadi. Nah, perhatikan kata kedatangan di ayat yang tadi. Kalau Bapak Ibu bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris, itu digunakan bukan kedatangan tapi the feet, jadi kaki ya. Jadi dikatakan betapa indah kelihatan dari puncak-puncak bukit kaki pembawa berita. Nah, apa berita yang dibawa oleh pembawa berita ini? Nah, biasanya dalam konteks yang kita baca ini, itu adalah berita yang merujuk kepada satu kemenangan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat, di 2 Samuel 18 ayat 24 sampai 27 itu dikisahkan bagaimana prajurit-prajurit Daud itu kemudian mengejar Absalom. Absalom itu adalah anak Daud, dan ya kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga mereka. Tapi dalam konteks bacaan yang kita baca, kemudian kita ingat bagaimana itu Daud itu menanti dengan cemas apa yang terjadi dengan anaknya. Dan di 2 Samuel 18 itu kemudian kita melihat bagaimana ada pembawa pesan yang datang gitu ya, dan mereka memberitahu satu kabar sukacita bagi, seharusnya menjadi kabar sukacita bagi Daud waktu itu, bahwa musuhnya yang sebenarnya adalah anaknya sendiri telah dikalahkan. Tapi kita kemudian tahu apa yang terjadi dengan Daud waktu itu. Dia meratap akan kematian dari anaknya, dan itu suatu yang wajar. Tapi itu konteks yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita baca di ayat 7, bahwa ketika ada pembawa pesan datang itu seharusnya berbicara tentang berita. Tapi ini bukan hanya sekedar berita, Bapak Ibu. Ini adalah kabar baik. Di terjemahan di ayat 7 hanya dikatakan berita. Tapi kalau terjemahan Alkitab yang lain, misalnya terjemahan bahasa Inggris di English Standard Version, disebutkan brings good news. Good news, kabar baik. Nah, apa kabar baik yang dibawa oleh orang-orang pembawa berita ini? Dalam konteks bacaan yang kita baca, kabar baik yang mereka bawa adalah Tuhan orang Israel itu dikatakan Allahmu itu Raja. Allahmu itu Raja. Atau terjemahan yang lain dikatakan bahwa Allahmu itu bertahta. Allahmu bertahta. Bapak Ibu, ini adalah suatu proklamasi dari kemenangan, bahwa Tuhan itu telah mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, selanjutnya di ayat 8 sampai ayat yang ke-10, kita kemudian melihat bagaimana kabar baik ini kemudian telah mencapai seluruh penjuru dunia, dan orang-orang kemudian bisa melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Saya bacakan ayat 8 sampai 10. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soralah bersama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menghibur Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bahwa ketika Tuhan itu kemudian merestorasi Yerusalem, ini sebenarnya adalah suatu cara yang digunakan Tuhan untuk tujuan yang lebih lanjut. Apa itu? Nah, Yerusalem itu sendiri, Bapak Ibu, kita percaya itu bukan hanya sekedar berbicara tentang kota yang adalah satu wilayah geografis, tetapi ini juga berbicara tentang umat Tuhan. Ini berbicara tentang umatnya. Jadi ketika Tuhan itu kemudian merestorasi Yerusalem, kita melihat bagaimana Tuhan itu menyelamatkan umatnya dari pembuangan. Kita tahu itu.
dan kemudian memimpin mereka itu kepada kota yang dia perkenankan, yaitu Yerusalem. Nah, jadi kita melihat bahwa itu adalah satu cara yang Tuhan pilih untuk dia mengerjakan keselamatan yang telah dia tetapkan. Dan di ayat 11-12 kita melihat bagaimana saat Tuhan itu menyelamatkan umatnya, Tuhan kemudian mengingatkan mereka untuk meninggalkan Babilonia sebagai pengembara dan tidak membawa apapun dari sana yang akhirnya mencemarkan mereka. Saya bacakan ayat 11-12, dikatakan, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Bapak Ibu, ketika kita menyaksikan seluruh plot dari teks yang kita baca tadi, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan seksama, kita melihat begitulah cara kerja Tuhan ketika menyelamatkan umatnya. Tuhan terus aktif. Tuhan tidak pernah membiarkan rencananya gagal. Dan kita sebagai umatnya, kita itu sebagai penerima. Dan tidak ada yang kita lakukan untuk kita akhirnya layak mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, karena Tuhan yang terus bekerja. Tapi kita kemudian melihat bahwa ketika Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan meminta untuk kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dan terus berfokus kepada Tuhan, dan jangan biarkan kehidupan kita yang baru sekarang kemudian dipenuhi atau kita didapati masih bergulat dengan kehidupan kita yang lama. Bapak Ibu, saat saya merenungkan bagian Alkitab ini, saya bersuka cita menyaksikan bagaimana Tuhan itu menyatakan atau menunjukkan rencananya kepada kita umatnya. Berulang kali dengan berbagai macam cara Tuhan menunjukkan pada kita siapa Dia dan siapa kita. Kita adalah umatnya yang ditebus, itu adalah identitas kita. Dan untuk kita mendapatkan status sebagai umatnya, tidak ada yang kita lakukan. Semuanya itu hanya karena anugerah. Dan selanjutnya, ketika kita melihat bagaimana Tuhan setelah Dia berkarya dalam kehidupan kita, Dia tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Apa yang kita saksikan di ayat 11 dan 12 itu adalah janji yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Yang saya percaya itu makin menjadi nyata ketika kita refleksikan kehidupan kita saat ini. Apa yang Bapak Ibu saksikan di ayat 11 dan 12? Itulah sebenarnya janji penyertaan Tuhan, Immanuel, bahwa Allah akan terus bersama dengan kita. Hari Minggu yang lalu kita telah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Pak Heri Yulianto yang menunjukkan bagaimana konsep Immanuel itu semakin terasa, terutama di saat-saat yang sulit. Dan saya percaya Bapak Ibu, di tengah momen pandemi saat ini, kita semakin kuat karena Tuhan terus menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bukanlah Allah yang sekali bekerja dan kemudian membiarkan umatnya, tapi Dia bekerja dan terus memelihara, menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Bapak Ibu, kita bukanlah orang-orang yang diselamatkan dari Babilonia seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kita bukanlah orang-orang yang diselamatkan dari pembuangan seperti itu. Tapi kita adalah orang-orang yang diselamatkan dari dosa dan ketidakberdayaan kita. Bapak Ibu, saat kita merefleksikan kehidupan kita sekarang, apakah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang seperti itu? Apakah kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh membutuhkan juru selamat dalam kehidupan kita? Tuhan, ketika Dia menyelamatkan umatnya, ketika umatnya keluar pertama kali dari Mesir, kemudian akhirnya mereka itu harus dibuang, tapi kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Tuhan yang sama yang terus memelihara dan menyertai kita. Bagaimana caranya Dia menjaga dan memelihara kita di konteks zaman kita saat ini?
Ia terus bersama-sama dengan kita. Karena rohnya, itulah yang dijanjikannya kepada umatnya yang percaya. Itulah yang memimpin kita. Bapak Ibu, semuanya ini akan menjadi efektif ketika kita percaya akan keselamatan yang telah diraih oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita kemudian sekarang mengalami persekutuan yang sejati dengan Tuhan. Kita boleh dibawa kembali ke dalam persekutuan itu, persekutuan yang lama hilang. Tetapi di saat yang bersamaan, Bapak Ibu, kita juga itu memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawab itu, Bapak Ibu? Bahwa kita orang-orang yang telah menerima keselamatan itu, di saat yang bersamaan kita diminta untuk hidup sesuai dengan identitas kita. Tapi kita juga diminta untuk kita boleh menjadi pembawa kabar sukacita itu. Membawa kabar sukacita akan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus ke seluruh dunia. Itu adalah panggilan yang melekat kepada kita sebagai orang percaya. Dan saya yakin ini adalah momen yang luar biasa untuk kita kembali boleh diingatkan akan misi yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk menghidupi keselamatan seolah-olah kita tinggal menunggu waktu kita untuk ke surga dan berdiam diri saja, sibuk dengan urusan kita sendiri. Tetapi kita saat ini diingatkan kembali bahwa kita diberikan satu misi untuk kita boleh membawa kabar sukacita itu ke seluruh dunia. Dan Bapak Ibu, saya percaya di momen pandemi saat ini adalah momen terbaik untuk kita boleh mengerjakan itu. Banyak orang yang putus asa, banyak orang yang berbeban berat saat ini. Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka? Kita dipanggil untuk kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tapi di saat yang bersamaan, kita juga boleh terus untuk boleh memberikan uluran tangan kita pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Mari kita bersama-sama mengerjakan itu dengan penuh kesetiaan, sambil terus meyakini bahwa Tuhan, Dia akan terus bersama-sama dengan kita. Janjinya sungguh luar biasa yang kita telah baca tadi. Kita baca di ayat 12, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita. Tuhan akan menjadi penutup barisan kita. Inilah satu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada umatnya. Apakah janji ini masih terus kita yakini? Masih terus kita gumuli? Biarlah di pagi hari ini sekali lagi kita boleh diingatkan akan janji yang luar biasa ini. Sehingga ketika kita menapaki hari-hari di akhir tahun 2020 ini dan memasuki hari-hari di awal tahun 2021, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan menjaga, Tuhan memimpin di depan. Dan itu adalah janji ya dan amin buat kita semua. Terpujilah nama Tuhan untuk firman-Nya yang telah diberitakan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk janji-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Percaya bahwa Tuhan terus di depan kami, memimpin kami, tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersuka cita untuk kebenaran yang boleh kami terima di pagi hari ini. Ketika kami akan mengakhiri tahun 2020, kami percaya Tuhan yang telah mengizinkan kami untuk menghadapi berbagai macam tantangan di tahun 2020 ini. Tuhan yang sama yang akan terus memimpin kami. Ketika kami menapaki hari-hari di tahun 2021, hari-hari depan masih penuh dengan misteri. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami. Tapi janji-Mu itu cukup Tuhan. Bahwa Tuhan akan memimpin kami. Tuhan yang akan berjalan di depan kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Apalagi yang harus kami khawatirkan? Apalagi yang harus kami takutkan? Ketika Tuhan menjadi pemimpin kami. Biarlah Tuhan yang terus juga menggerakkan kami, untuk kami boleh membagikan kabar sukacita ini kepada orang lain. Yang kami percaya di saat yang bersama, mereka juga terus menggumulkan akan keberadaan hidup mereka. Mereka yang mungkin bertanya-tanya apakah Tuhan itu benar ada, atau apakah Tuhan itu benar hadir. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh berespons ketika kami berada dalam situasi di mana kami diperhadapkan dengan orang seperti ini.
kami boleh membagikan kabar sukacita ini kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti kami rasakan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang kita ikuti bersama, dan kita bersyukur bahwa Tuhan akan menuntun dan menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari bersama-sama kita menaikkan pujian respon kita. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu yang berjudul The Lord is My Shepherd. Kita bersyukur kepada Allah Tritunggal dan bersama-sama kita mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kepadanya. Bersama-sama kita menaikkan doksologi. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini, Bapak Ibu. Kita sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan sebelum kita melangkah mengakhiri tahun 2020,
dan melangkah ke tahun 2021. Biarlah ini mulai menjadi doa buat kita semua. Yang saya ambil dari Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia, di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Silakan mengambil waktu teduh untuk bersyukur kepada Tuhan. Demikian untuk ibadah kita saat ini. Puji Tuhan, dan kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita tetap semangat untuk melayani Dia. Selamat hari Minggu.